Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 36. Sikap Nadira. Arga duduk di meja kerjanya. Pria itu memandang buku kontrol kehamilan milik Nadira. Ada rasa bahagia dan haru ketika dirinya memandang namanya ditulis oleh gadis itu di buku kontrol kandungan tersebut. Kenapa tidak ada foto bayinya? Arga membalikkan lembar demi lembar buku yang ada di tangannya. Ia sering melihat postingan teman-teman sekolahnya di grup alumni yang menunjukkan hasil foto USG kandungan istri-istri mereka. Arga masih menunggu Teddy mencarikan baju hamil untuk Nadira. Ia tidak ingin melihat Nadira memakai celana yang sudah tidak bisa dikancing tersebut. Pria itu duduk dengan terus memikirkan apa langkah yang harus diambilnya. Arga tidak ingin anak itu lahir tanpa memiliki status yang jelas. Anak itu harus memiliki status yang jelas dan menyandang nama Raditya. Masuk, perintah Arga ketika mendengar suara ketukan pintunya. Ini tuan, baju yang Anda inginkan. Teddy memberikan paper bag kepada bosnya. Pria itu begitu sangat kesulitan ketika bosnya menyuruhnya untuk mencari baju hamil di jam 3 malam seperti ini. Arga mengambil paper bag yang diberikan oleh Teddy. Ia beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan ruangannya. Teddy hanya diam dan menggelengkan kepalanya melihat sikap angkuh bosnya. Arga masuk ke dalam kamar secara diam-diam. Pria itu tidak ingin membangunkan tidur Nadira. Melihat wajah Nadira yang tertidur dengan nyenyaknya, ia merasa begitu sangat senang. Maafkan aku, hanya kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Arga naik ke atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Pria itu berbaring di samping Nadira dan memandang wajah wanita tersebut. Matanya tidak bisa dipejamkannya. Saat ini hatinya begitu sangat senang, walaupun rasa bersalah tetap ada di dadanya. Mengakui kesalahan bukanlah sifatnya, namun bukan berarti dirinya seperti orang yang mati rasa, orang yang tidak menyadari kesalahannya sama sekali. Nadira terbangun dari tidurnya. Wajahnya memucat ketika menyadari di mana dirinya saat ini berada. Nadira menggeleng-gelengkan kepalanya. Nadira merasa bahwa dirinya saat ini sedang bermimpi. Mengapa aku sampai ketiduran? Sesal Nadira. Ia mengusap-usap matanya. Apa yang terjadi? Nadira baru menyadari bahwa dirinya saat ini tidak sedang bermimpi. Dengan cepat Nadira duduk. Jantungnya seakan ingin terlepas dari tempatnya ketika melihat sesosok pria yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan melingkarkan handuk di pinggangnya. Air matanya menetes dengan sendirinya ketika melihat sosok pria itu. Kaki dan tangannya gemetar, rasa serba salah begitu sangat dirasakannya. Mengapa dirinya harus tertidur saat bekerja? Seandainya tadi ia tidak tertidur, pasti semua ini tidak akan terjadi. Nadira begitu takut melihat sosok pria tersebut. Ia sudah tidak ingin berjumpa dengan pria itu dan berurusan dengan pria tersebut. Pria itu hanya berdiri menatapnya tanpa mengatakan apapun. Aku sudah tidak sanggup menghadapi masalah berat lagi. Aku ingin secepatnya bisa pergi dari sini, pikir Nadira. Apa seperti ini kamu bekerja? Tanya Arga. Nadira hanya diam dengan air mata yang menetes. Apa kamu digaji untuk tidur? Tanya pria itu. Nadira tidak menjawab pertanyaan pria itu. Ia hanya sibuk dengan degup jantungnya sendiri. Lepaskan saya mohon tuan, lepaskan saya, izinkan saya pergi. Hanya kalimat itu yang keluar dari bibir Nadira. Kamu tidak akan bisa pergi dengan sangat mudah, ucap Arga. Pria itu
sangat sulit untuk menunjukkan sikap yang baik terhadap gadis itu. Nadira menatap pria itu. Air matanya tidak ada henti-hentinya menetes. Apa cobaan ini masih belum cukup untukku, sehingga dinaikkan lagi levelnya? Aku sungguh tidak sanggup menghadapi semua ini, Nadira berkata di dalam hatinya. Dia seakan ingin lari saat ini. Pria itu seperti orang yang paling tidak disukainya. Apa yang Anda inginkan? Tanya Nadira. Kemarahannya semakin memuncak. Ingin rasanya Nadira menendang orang tersebut, orang yang sudah membuat hidupnya seperti ini. Kamu berani bertanya? Arga mengerutkan keningnya. Tentu saja aku berani. Aku tidak takut dengan Anda. Anda itu siapa, hah? Tanya Nadira berkata dengan mengeraskan suaranya. Nadira tertawa lepas memandang pria itu. Maafkan aku bila aku lupa kalau Anda seorang pria kaya yang berkuasa. Aku ini hanyalah sebutir debu yang sekali tiup saja akan terbang berhembus, Nadira berkata dengan sangat keras. Dia ingin mengeluarkan semua rasa marahnya kepada pria itu agar sesak di dadanya hilang. Arga tersenyum tipis saat memandang Nadira. Pria itu begitu sangat tidak suka bila ada yang berbicara keras seperti ini, bahkan begitu berani kepadanya. Namun kali ini ia ingin gadis itu melampiaskan kemarahannya. Ia ingin mendengarkan isi hati wanita yang akan menjadi ibu dari calon bayinya. Mungkin ketika ia mendengarkan kemarahan gadis itu, rasa bersalahnya akan berkurang. Sejak semalam, Arga tidak tidur sedikit pun. Pria itu begitu menyadari kesalahannya. Arga tersenyum tipis melihat keberanian gadis tersebut. Ia hanya diam menatap mata gadis yang saat ini sedang memandang kepadanya. Kenapa Anda tersenyum? Apa Anda berpikir kalau aku ini sedang melakukan drama komedi, sehingga menurut Anda ini lucu? Nadira bertanya dengan membesarkan matanya. Aku tidak sedang menganggapmu sedang melakukan atraksi drama komedi, tapi aku memberikan waktu untukmu berbicara, Arga berkata dengan santainya. Nadira semakin marah mendengar ucapan pria yang sangat menyebalkan tersebut. Apa Anda tahu bahwa aku sangat tidak suka kepadamu? Aku sangat tidak suka. Nadira menangis menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Arga yang berdiri tidak jauh dari tempat tidur Nadira. Ia hanya diam memandang gadis tersebut. Mengapa gadis itu menjadi seperti ini karena berjumpa dengannya? Sepertinya kamu sudah puas menangis, Arga berkata setelah mendengar suara tangis gadis itu mereda. Arga menelan salivanya. Saat tangis Nadira semakin pecah. Bahkan gadis itu menangis sekuat-kuatnya. Apa aku salah berkata? Ucapnya di dalam hati. Minumlah dulu, biar kamu bisa memiliki suara lebih besar untuk melanjutkan nangis kamu itu, usulan Arga. Nadira memandang pria yang saat ini duduk di bibir tempat tidur. Posisi pria itu begitu sangat dekat dengannya. Aku tidak mau melihatmu, Nadira berkata dengan memukul-mukul dada pria itu. Belum puas rasanya ia memukul dada pria itu, Nadira kemudian menarik rambut pria tersebut. Nadira begitu ingin melampiaskan rasa sakit di hatinya. Arga hanya diam ketika Nadira melakukan hal itu. Mengapa Anda diam? Mengapa Anda tidak marah? Ayo marahlah, karena aku sudah tidak menghargai harga dirimu. Aku ingin Anda marah, dan marahlah. Aku tidak takut, ucap Nadira. Arga diam memandangnya. Minumlah, ucapnya yang memberikan teh hangat untuk Nadira. Nadira mengambil cangkir berwarna putih di tangan Arga. Dimasukkannya teh hangat itu ke dalam mulutnya, dan kemudian menyemburkannya ke wajah pria tersebut. Aku lupa, bisa saja teh ini sudah Anda isi dengan obat. Nadira dengan sengaja memancing emosi pria itu. Ia berharap pria itu marah dan membiarkannya pergi. Nadira tidak ingin pria itu mengetahui tentang kehamilannya. Arga mengusap wajahnya, seakan memberikan kebebasan untuk Nadira melampiaskan kemarahannya. Arga tahu bahwa Nadira sengaja memancing kemarahannya.
Sudah pasti gadis itu berharap dia akan menyuruhnya gadis itu pergi. Jangan sampai aku meletakkan lakban di mulutmu dan mengikat kaki serta tanganmu, ucap Arga kemudian. Anda berani? Tanya Nadira. Meskipun dirinya sangat takut saat ini, namun Nadira menunjukkan bahwa dia begitu sangat berani. Arga tersenyum tipis. Kamu ingin mencobanya? Setelah aku melakukan itu, selama 1 minggu aku tidak akan kasih kamu lepas. Kamu akan tetap berada di dalam kamar ini. Apa jangan-jangan kamu sengaja menginginkan itu? Bukankah kamu sangat ingin melihat kehebatanku? Arga kembali balik menjawab perkataan Nadira. Nadira menelan salivanya mendengar ucapan pria itu. Pria itu tidak sedang bercanda dengannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.